Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas 3 langkah ya atau 3 cara gimana kita bisa punya pikiran yang jernih ya. Ini salah satu episode kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana saya ngebahas tentang produktivitas seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, saya mau ngebahas tentang gimana kita biar bisa punya pikiran yang jernih. Ya, kenapa itu penting? Karena kalau pikiran kita itu keruh gitu ya, itu kita jadi sulit untuk bisa melihat mana yang penting untuk dilakukan, mana yang krusial untuk dilaksanakan. Kita akan jadi bingung dalam membuat keputusan dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, maka dari itu, memang punya pikiran yang jernih, di mana kita bisa melihat atau berpikir dengan jernih, dengan jelas, sehingga kita bisa memilih prioritas yang tepat dan membuat keputusan yang tepat. Ya, mungkin kamu merasa juga nggak pernah punya pikiran yang keruh gitu, kayak apa ya? Kayak mumet banget, kayak pusing banget, kayak bingung gitu mau ngelakuin apa dan apa yang harus dilakukan. Nah, gimana caranya biar pikiran itu jernih? Kita akan bahas di episode kali ini ya. Dan pikiran yang keruh itu, ya kalau saya metaforakan, saya ingat dulu pernah baca sebuah buku gitu. Jadi dia tuh ceritain kalau pikiran yang keruh itu ibaratnya kita melihat ke sungai. Jadi bayangin kamu lagi berdiri di atas sungai yang mungkin airnya hanya semata kakimu, jadi tidak terlalu tinggi gitu. Dan kalau ada ikan di sana, kalau sungai itu keruh, pasti kamu akan sulit untuk menangkapnya gitu. Tapi kalau misalnya sungai itu tidak keruh, tenang, kamu bisa ngelihat ikan di situ, dan itu akan memudahkan kamu untuk bisa mengambil ikan atau menjaring ikan dan menangkap ikan itu gitu. Jadi itu salah satu metafora kenapa kok penting untuk kita bisa punya pikiran yang jernih ya. Dan di buku Effortless To Do List ya, yang saya bahas di episode sebelumnya, ada 3 cara gitu untuk kita bisa memiliki pikiran yang jernih ya. Yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah kamu bisa melakukan meditasi ya. Jadi di buku itu memang dijelaskan kalau kita lagi punya pikiran yang melompat-lompat atau istilahnya itu monkey mind ya, pikiran monyet, di mana monyet kan suka melompat dari suatu pohon ke pohon lainnya. Nah, itu kamu perlu memejamkan mata dan berikan waktu buat kamu untuk bisa melihat pikiran yang melompat-lompat dalam pikiranmu ya. Itu salah satu cara yang cukup efektif untuk bisa kita punya pikiran yang jauh lebih jernih dan mengurangi pikiran yang lompat-lompat tadi gitu ya. Dan kalau saya pribadi, saya biasa juga melakukan meditasi gitu ya. Kita fokus pada pernafasan kita, dan ketika monkey mind itu muncul, kita kembalikan fokusnya tadi ke pernafasan kita. Nah, itu bisa kamu lakukan juga ya. Jadi berikan jeda, berikan waktu, berikan ruang untuk kita bisa mengobservasi pikiran kita dan menyelami diri kita seperti itu ya. Jadi kalau pikiranmu lagi keruh banget, terus kamu malah scrolling Instagram, sosial media, TikTok, waduh tambah keruh tuh. Jadi stop dulu semuanya, fokus dulu sama apa yang kamu lakukan, fokus dulu sama apa pikiranmu, berikan waktu, bisa meditasi kayak gitu, 1 menit, 2 menit, itu juga sudah cukup efektif ya. Saya dulu sering melakukan itu, dan dari baca buku ini saya jadi terinspirasi dan teringat mungkin harus lebih dirutinkan lagi gitu. Jadi saya kadang suka bolong-bolong juga melakukan meditasi ya.
meditasi ini juga biasa saya lakukan dulu kalau misalnya di kantor nih, lagi banyak banget tugas, lagi banyak kerjaan, dan banyak banget monkey mind dalam diri. Itu biasa kadang saya pas sudah sampai kantor, habis parkir gitu, saya di mobil gitu, sambil pejamin mata, sambil meditasi dulu gitu, sambil observasi monkey mind saya gitu. Atau kadang kalau lagi di kantor juga bisa ke toilet dulu misalnya, terus kamu kunci toilet itu, di bilik itu, kamu bisa melakukan meditasi singkat lah untuk dirimu kayak gitu. Itu salah satu tipsnya ya. Terus yang kedua adalah dengan cara mengatur nafas. Nah, di buku Effortless To Do List diajarkan teknik nafas 4-4-8 ya. Jadi 4 itu tarik nafas, jadi kamu narik nafas selama 4 detik, lalu 4 detik kamu tahan, dan 8 detik kamu buang ya. Kalau saya pribadi, saya suka pakai 1-4-2 ya, yang diajarin guru saya, Pak Tung Desemuaringin. Jadi hitungannya 1 kali tarik nafas, 4 kali tahan, 2 kali buang gitu. Jadi misalnya contoh, kamu tarik nafas 3 detik. Berarti kamu tahan 12 detik, dan kamu buang selama 6 detik. Ya, jadi itu salah satu cara yang bisa menenangkan diri kita. Karena nafas itu salah satu cara untuk menentukan ya emosi kita gitu. Dan kita secara tidak sadar kadang kalau lagi panik, dan juga dibandingkan kalau kamu lagi relax, itu pasti pola nafasnya berbeda. Dan kenapa enggak kita menggunakan pola nafas kita untuk membuat kita jadi jauh lebih tenang dan bisa berpikir jauh lebih jernih ya. Itu bisa kamu lakukan yang kedua. Dan yang ketiga ya, ini yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Dari dulu tuh dari SMP mungkin ya, sampai sekarang. Di SMP tuh mungkin saya kayak 14 tahun, 15 tahun mungkin, sampai sekarang di 32 tahun. Ini konsisten saya lakukan. Saya lakukan di menggunakan kertas, menggunakan buku. Banyak banget buku jurnal yang udah saya gunakan untuk melakukan teknik ini. Ya. Teknik ini namanya adalah brain dump. Ya. Brain dump. BRAINDUMP. Jadi kita menumpahkan semua apa yang di pikiran kita di tulisan kita, di kertas, di buku, kayak gitu. Sehingga kita bisa melepaskan beban dalam pikiran kita ke hal eksternal. Jadi tidak dipendam aja di pikiran sendiri gitu. Dan itu saya lakukan dari dulu ya. Di kertas saya senang bikin mind map, kadang tulisan juga. Terus saya juga sekarang juga senang pakai buku jurnal yang pakai spiral ya. Karena bisa dilipat gitu bukunya. Kalau nggak pakai spiral kan bukunya sulit ya buat dilipat jadi 2 gitu. Dan kalau nulis halamannya makin habis, makin lama makin tipis juga gitu. Jadi saya senang pakai spiral, saya nulis, kayak bikin podcast ini, saya juga ngambil jurnal saya, note saya gitu, untuk saya tulis, untuk saya catat. Terus saya bikin podcast ini sambil melihat outline yang saya bikin ya. Dan ini cukup efektif. Aku nyaranin banget buat kamu bisa punya jurnal juga untuk menumpahkan pikiranmu, untuk menuliskan pikiranmu, sehingga itu bisa mengeluarkan beban dalam pikiranmu ke hal-hal eksternal ya, melalui tulisanmu, sehingga kamu tidak mumet sendiri, tidak punya pikiran yang keruh, dan pikiranmu jauh lebih jernih. Oke? Dan itu yang bisa kamu lakukan ya, 3 step untuk kamu bisa punya pikiran yang jernih ya. Dan mungkin salah satu langkah produktivitas ya, untuk kita jadi produktivitas, langkah pertama adalah kita menuliskan dulu nih semua apa tugas kita ya, tugas kita apa aja, segala macam pemikiran kita apa aja. Lalu mungkin kamu pernah merasa bingung nggak? Aku udah punya berbagai macam kegiatan. Terus apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Mana yang harus aku langsung selesaikan? Mana yang aku harus prioritaskan? Mana yang harus aku abaikan? Ya nanti dulu misalnya.
mana yang harus aku delegasikan, dan lain-lainnya gitu. Ada 4 langkah yang bisa kamu ikuti, ya. Nah, langkah pertama adalah kamu bisa menuliskan dulu apa semua pikiranmu, semua tugas-tugasmu kamu tuliskan sehingga kamu jauh lebih tenang. Dan ada 3 langkah selanjutnya untuk bisa mengelola tugas yang kamu punya. Caranya gimana? Kita akan bahas di episode selanjutnya ya, tentang 4 langkah gimana kita bisa mengelola tugas kita agar kita bisa jadi jauh lebih produktif selanjutnya. Oke? Thank you semuanya udah dengerin ya. Buat kamu yang mau dengerin episode-episode lainnya, silakan scroll di Spotify ini ya, di podcast ini, atau kamu bisa klik juga link di deskripsi. Kami sudah menyiapkan playlist ya, di mana episode-episode tertentu sudah kami kelompokkan gitu, sehingga kamu bisa mendapatkan episode sesuai dengan yang kamu butuhkan. Misalnya kayak menjaga kesehatan mental, tentang produktivitas kayak gini, atau misalnya tentang sukses di perantauan, dan lain-lainnya. Silakan cek link yang di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.